subscribe, like, komen, mantap. Untuk mendapatkan tanaman yang baik dan tumbuh dengan subur seperti yang kita inginkan, terutama pecinta tanaman seperti tanaman hias, tanaman hortikultura yang selalu membuat media tanam untuk dimasukkan ke dalam pot ataupun dimasukkan ke dalam polybag. Tentu pemilihan media tanam itu juga menjadi perhitungan buat kita. Bagaimana sih pemilihan tanah yang baik? Tanah bagian mana yang memang itu bagus untuk digunakan menjadi media tanam, entah itu untuk di polybag ataupun di dalam pot, entah itu untuk tanaman sejenis hortikultura ataupun tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan ya sedikit tentang tanah dan bagian tanah yang mana yang juga bagus digunakan, seperti yang saya lakukan sekarang. Saya sekarang lagi mengumpulkan tanah dan saya mengambil untuk bagian tanah yang paling atas. Karena apa? Tanah yang baik adalah tanah di bagian atas atau juga banyak disebutkan sebagai humus. Jadi humus adalah hasil dari sebuah proses pengomposan alami yang sudah terjadi bertahun-tahun, seperti pengomposan dari daun-daun yang jatuh ke tanah, batang-batang rumput yang mati, hasil pengomposan dari tanam-tanaman yang menumpuk di tanah bertahun-tahun, membusuk dan berubah menjadi tanah. Intinya berarti adalah tanah bagian atas. Meskipun tidak semua tanah bagian atas itu bisa disebut humus, tentu tetap ada pemilihan di mana kita bisa mendapatkan tanah yang baik, tanah yang menghasilkan humus yang baik. Seperti yang saya lakukan sekarang adalah di belakang rumah saya di pekarangan. Nah, di sini saya melihat masih bagus untuk diambil tanah bagian atasnya. Terlihat dari warna fisiknya yang masih hitam. Nah, ini menandakan hasil pengomposan dari alam. Jadi ini masih bagus kita gunakan. Ada pilihan lain tanah di sekitar kandang ternak, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu ayam. Itu sangat bagus dan itu memang betul sekali banyak mengandung unsur hara, karena itu adalah bagian tanah yang sudah difermentasi oleh alam dan dihasilkan dari fermentasi yang dilakukan oleh ternak, sehingga diproses bertahun-tahun oleh alam menjadi tanah humus. Itu memang yang bagus, tapi kita belum tentu juga mempunyai kandang ternak. Jadi pemilihan bisa kita lakukan di pekarangan kita yang kita anggap masih mempunyai ciri seperti yang saya sebutkan tadi, tanah berwarna gelap atau hitam, dan memang juga dipastikan jauh dari limbah-limbah kimia. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan murni tanah? Karena di pekarangan tentu ya seperti di pekarangan saya banyak sekali ya limbah-limbah, ada batu, ada pecahan-pecahan genteng, batu bata mungkin, dan juga masih ada sampah-sampah daun baru. Nah, ini perlu kita pisahkan ya dengan cara seperti yang saya lakukan dengan melakukan pengayakan. Nah, mungkin itu sahabat tani sekedar tip ya untuk mendapatkan media tanam yang bagus, bagian tanah mana yang bisa kita dapatkan. Ya, semoga bermanfaat. Tetap kita berbagi, saling belajar agar kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di tanaman kita. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya, yang sudah memberikan support, yang sudah menonton. Tanpa Anda saya bukan siapa-siapa. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.